Selamat datang di GTA Edition paling canggih di 2021. Kita sama-sama udah nonton video Mi Festival 2021 kemarin dengan berbagai kekocakan yang terjadi. Kalau kalian mau nonton videonya, gue taruh linknya di bawah. Ada juga video live reaction gue pas nonton videonya. Lu mau bandingin sama Optik? Kenapa lu gak bandingin sama AOC? Gimana mau disponsorin modelan kayak gini? Linknya sekalian gue taruh di bawah. Alasan paling masuk akal yang gue bisa pikirin kenapa Xiaomi jual monitor bisa lebih mahal 2 juta dari harga di China. Asumsi gue ya karena dia mau untung lebih banyak, tapi dibalut dengan alasan untuk Mi fans. Honest pricing, itu bahasa-bahasa dia. Gue gak asal ngomong di sini, gue jelasin. Dengan segala yang terjadi, dan Alvince juga berdalih dengan official certification, warranty, dan tax, sehingga harganya bisa jadi 7 juta kurang lebih. Gue bahas sedikit yang Alvince sebut tentang official certification. Untuk perizinan sebuah perusahaan berdiri kita nggak perlu bahas ya di sini, karena Xiaomi udah sebuah perusahaan yang gede banget, pasti udah lengkap semua dalam hal ini. Dan data yang berikutnya gue akan jabarin nih, gue dapetin dari sumber yang terpercaya yang berada di field bidang monitor juga nih. Produk elektronik secara general biasanya cuma butuh 3 perizinan yang mesti diurus untuk impor resmi ke Indonesia. Pertama, izin Deperindak, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Berikutnya ada izin SNI dan izin Postel, singkatan dari Pos dan Telekomunikasi. Untuk monitor kita nggak perlu SNI, izin SNI. Lu nggak pernah kan lihat monitor ada SNI-nya. Kita juga nggak perlu Postel. Postel lebih ke arah elektronik yang ada WiFi dan Bluetooth-nya, nirkabel lah bahasanya. Xiaomi Indonesia pasti udah sering nih urus Postel nih untuk smartphone nih. Berikutnya, Deperindak bisa dibuat. Ini monitor harus pakai Deperindak nih. Asal ada service center yang jelas di kota-kota besar dan juga kartu garansi yang jelas. Jadi pencatatan serial number produk elektronik itu harus lengkap dan jelas. Untuk perusahaan sekali Xiaomi gedenya, urus ginian tuh udah kayak makan nasi uduk di belakang rumah. Gampang dan cepet banget lah buat Xiaomi ini mah. Semakin banyak surat yang kita urus, harga produk akan semakin naik tentunya. Di monitor cuma ada 1 surat sebagai official certification di sini. Tapi kenapa ya sistem harga yang dipatok Xiaomi Indonesia bisa beda banget jauhnya dengan yang di China? Sedangkan smartphone-nya enggak. Anak tiri ya monitor. Ada yang ngomongin, ada lagi yang ngomongin tentang masalah TKDN dan rakit di Indonesia. Dari info yang gue dapat nih, TKDN bisa digunain, bisa enggak untuk monitor, terserah. Efeknya cuma ke pajaknya aja. Kalau import monitor utuh, udah jadi tinggal pakai tuh ya. Let's say pajaknya 20% lah, anggap aja. Kalau import spare part dari China, karena itu hitungannya barang mentah, gue nggak tahu pajak pastinya berapa, tapi pajaknya nggak jadi 20% lagi. Pasti lebih rendah. Rakitlah di Indonesia dengan tenaga kerja Indonesia. Alasan ini masuk akal sebenarnya, tapi kenapa? Gue jelasin. Garansi Xiaomi untuk monitor yang baru launching 34 inch-nya cuma kasih garansi 1 tahun full aja. Sedangkan di 6,8 juta ada Lenovo G34W10 yang berani kasih garansi 3 tahun full. Lenovo perusahaan gede juga kan. Walaupun ya nggak segede Xiaomi karena Xiaomi ada smartphone-nya. Tapi secara perizinan Lenovo ngelakuin hal yang sama dengan Xiaomi kan. Juga brand-brand gede lainnya ada kan, ada LG, Samsung, AOC, dan lain-lain. Apakah semua monitor murah di segmennya Lenovo misalnya pasti rakit di Indonesia? Dan apakah kalau sebuah brand jual mahal monitornya masuk akal dia berdalih karena nggak rakit di Indonesia? Alasan sih menurut gue. Kita bandingin harga di China, JD.com tentunya. Lenovo di sini dijual 3089, Xiaomi 2299 RMB. Kursnya sama, 2200 kita pukul rata, Lenovo kurang lebih di 6,8 juta, Xiaomi kurang lebih 5,1 juta. Ingat ya, gue cek di JD.com, salah satu e-commerce terbesar di China. Di sini berarti ada 2 party yang udah diuntungkan dengan harga yang tadi gue sebutin. Brandnya dan JD.com-nya. Masuk ke Indonesia. Barangnya masuk ke Indonesia. Lenovo masih pakai sistem distributor. Bayangin setiap level distributor mesti untung. Gue nggak tahu berapa layer yang dipakai Lenovo, tapi dia bisa patok di harga yang sama kayak di China. Gak usah brand lain nih, ada AOC juga, ada Gigabyte juga. Di sisi lainnya nih, udah Xiaomi kasih garansi 1 tahun doang, sistem jualan dia lebih ke arah direct selling loh. Langsung ke marketplace, kalau bisa lihat iklannya langsung marketplace. Bahkan dia punya retail shop sendiri tanpa ada distributor di tengah-tengahnya. Tapi dia masih patok di harga yang sama kayak Lenovo. Hal yang lebih kocak lagi nih, dia live
Dia bandingin Xiaomi 34 inch ini sama MSI Optik MAG 341 CQ dan Samsung C34 F791. Dia bintangin sih, dia nggak berani ngomong brand. Kalian tahu itu kode monitor tahun berapa? MSI tahun 2018, Samsung tahun 2016, sedangkan Xiaomi tahun 2020. Ya jelas lah, secara produksi tahun 2020 ya lebih murah dibanding produksi tahun 2016. Karena teknologi pertama kali muncul itu biasa kan makan biaya R&D dan lain-lain ya. Waktu berlalu teknologi itu massal diproduksi dan diaplikasiin banyak brand. Jadinya ya makin murah. Kenapa lu nggak berani bandingin sama AOC, Lenovo, Gigabyte yang udah resmi bahkan di Indonesia di segmen dan spek yang sama? Masih berani lagi highlight keunggulan monitor Xiaomi dibanding monitor 2-4 tahun yang lalu di belakangnya. Dan setelah harganya di-reveal ya, disertai dengan tepuk tangan yang gemuruh, berita bagus untuk gamer. Honest pricing, best harga we can give. Kalian juga bisa nonton video Alvinse ngomong sama David Gadget In di menit 30 detik 46. Gue dubbing ya kata-katanya nih. Ya kami butuh cuma keuntungan yang gak banyak dan bisa tetap berinovasi dan berjalan. Dengan janji ini, setiap kali Anda datang ke Mi Store, Mi Shop, dan Mi.com, Anda bisa belanja tanpa khawatir dengan harganya. Karena Anda tahu apa yang Anda beli itu sesuai dengan apa yang Anda dapat. Tidak ada biaya tambahan yang tidak perlu, endorsement artis besar, biaya iklan, biaya perantara, biaya promosi, semuanya. Xiaomi menggunakan biaya produksi yang minimal, bisnis model yang efektif untuk memberikan Anda produk dengan harga terendah. Ya itu, tapi kelihatannya apa yang diomongin nggak menjadi kenyataan pas launching monitor ini. Kelihatan jelas monitor dianaktirikan sama Xiaomi. Dan yakin, lu yakin nggak ada biaya promosi? Kenapa gue lihat yang review monitor resmi Xiaomi 34 inch ini nggak ada yang komplain ya? Masalah harganya yang overpriced. Ya itu semua pandangan pribadi gua. Gue sebenarnya nggak masalah Xiaomi mau jual berapapun. Itu hak dia dan hak gua juga untuk beli yang nggak resmi. Which is gue rekomen buat kalian. Dia yang punya brand, Xiaomi juga yang punya duit. Yang jadi masalah buat gua adalah cara marketingnya yang nyaman di telinga, tapi ada udang di balik batu untuk monitor ini. Xiaomi 34 inch. Best harga we can give. Itu marketing dia. Honest pricing for the Mi fans. Itu yang dia ngomongin terus. Dan pas lu bandingin omongan dia dengan harga yang di-reveal, itu yang bikin gua not sure what I am missing. Ya lu sebenarnya nggak ketinggalan apa-apa sih, Vin. Cuma kalkulator marketing yang harus lu pakai itu dari planet bumi. Jangan kalkulator planet Namek dipakai di sini. Hasilnya ya Mi Fans Festival 2021 kemarin. Dan komen yang paling gue suka nih di Instagram dari netizen Victor Jacobs. Bubar-bubar, non garansi aja. Udah telat masukin barang, sok jual mahal. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau teks kita impression kan. Gue Aldun dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya dan #SaveAOC.